Halo Tribuners, selamat malam dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Rabu 12 November 2025. Di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. 2 hari setelah dipecat, Bribda Charles dan selebgram Ambon ikuti sidang nikah. Sebuah polemik baru menyeruak di lingkungan kepolisian Maluku. Bribda Charles Yohanes Tuarlela, anggota Polri yang baru saja dijatuhi putusan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH, mengejutkan publik dengan mengikuti sidang pembinaan perkawinan atau BP4R. Bersama selebgram Ambon berinisial CT, terduga kasus video asusila yang viral. Sidang BP4R yang digelar di Polda Maluku pada Jumat 7 November 2025 ini berlangsung hanya 2 hari pasca keluarnya putusan PTDH terhadap Bribda Charles pada 5 November 2025. Langkah ini sontak memicu spekulasi apakah pernikahan ini menjadi upaya untuk memperlunak sanksi pemecatan yang kini tengah diajukan banding oleh Bribda Charles. Sebelumnya, Bribda Charles yang baru bertugas sejak pertengahan 2024 telah menjadi sorotan nasional setelah sejumlah video asusila yang melibatkan dirinya dan selebgram CT beredar luas di media sosial pada akhir Juni 2025. Kasus yang menggemparkan publik ini membuat Propam Polda Maluku bergerak cepat hingga akhirnya Bribda Charles ditahan dan dijatuhi putusan pemecatan oleh Komisi Kode Etik Polri. Menanggapi putusan PTDH ini, Kabid Propam Polda Maluku Kombes Pol Indra Gunawan menegaskan bahwa keputusan tersebut murni berdasarkan pelanggaran asusila dan viralitas kasus tersebut. Ia menduga langkah Bribda Charles mengikuti sidang nikah mungkin bermaksud untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun Kabid Propam memastikan bahwa kasus pelanggaran etik dan upaya pernikahan merupakan dua hal yang terpisah dan tidak saling berkaitan. Sidang pembinaan perkawinan yang dihelat Badan Pembantu Penasihat Perkawinan, Perceraian dan Rujuk atau BP4R Polda Maluku merupakan prosedur wajib bagi setiap anggota Polri yang hendak melangsungkan pernikahan. Acara ini merupakan bagian dari upaya pembinaan dan pengawasan Polda terhadap personelnya dalam membina rumah tangga. Kehadiran Bribda Charles dan CT yang sebelumnya telah mengakui dirinya adalah wanita dalam video kontroversial tersebut memunculkan pertanyaan besar. Apakah sidang pembinaan perkawinan ini akan memengaruhi hasil pengajuan banding PTDH Bribda Charles? Selebgram CT sendiri sebelumnya mengungkapkan bahwa pemeran pria dalam video tersebut adalah Bribda Charles yang merupakan mantan kekasihnya. Kini pasangan yang terlibat dalam skandal besar ini justru berada di ambang gerbang pernikahan resmi. Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi kepada Kabid Kum Polda Maluku Kombes Pol Aris Bahtiar terkait pengaruh sidang nikah terhadap proses banding PTDH belum membuahkan hasil. Baik Bribda Charles maupun selebgram CT sendiri belum memberikan klarifikasi mengenai seluruh polemik yang terjadi. Hal ini menyisakan pertanyaan besar di benak masyarakat. Apakah sanksi PTDH akan dicabut jika ia menikahi pasangannya? Atau apakah kasus ini akan menjadi presiden baru bagi penegakan kode etik di institusi Polri? Publik kini menantikan kelanjutan proses banding Bribda Charles dan kejelasan status pernikahannya di mata hukum kepolisian. Setengah badan jalan rusak, 11 lubang besar menganga di depan Bandara Patimura Ambon. Kondisi jalan menuju Bandara Patimura Ambon sangat memprihatinkan Selasa 11 November 2025.
tepatnya di ruas Jalan M. Putuhena sekitar 500 meter setelah pintu masuk depan bandara jika dari arah Desa Tawiri. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul setengah 11 pagi waktu Indonesia Timur, lubang-lubang tersebut tersebar di area jalan menikung tajam. Tampak 11 lubang besar menganga di hampir setengah badan jalan, membuat pengendara harus ekstra hati-hati saat melintas. Ukurannya bervariasi dengan diameter lebih dari 50 cm dan kedalaman mencapai 10 cm. Selain merusak pemandangan, kondisi ini juga membahayakan pengguna jalan, terutama saat malam hari dan cuaca hujan. Salah seorang pengendara, Rocky, mengaku prihatin dengan kondisi jalan tersebut. Ia menilai kerusakan itu seharusnya menjadi perhatian serius karena berada di jalur strategis yang setiap hari dilalui masyarakat maupun wisatawan. Rocky juga berharap pemerintah daerah dan instansi terkait segera mengambil tindakan cepat memperbaiki kerusakan tersebut. Hingga berita ini diterbitkan, belum tampak adanya pengerjaan perbaikan di lokasi. Pengendara masih harus melintas perlahan untuk menghindari lubang-lubang yang menganga di badan jalan. Kerusakan di jalur utama menuju bandara ini menambah daftar panjang persoalan infrastruktur jalan di Kota Ambon yang memerlukan perhatian serius pemerintah. Informasi lainnya, Tribuners, jembatan tua di Negeri Wai ambruk sejak 2012, warga keluhkan lambatnya penanganan. Salah satu jembatan tertua di Negeri Wai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, menjadi keluhan warga setempat. Jembatan yang dikenal dengan nama Jembatan Wai Tua ini merupakan akses utama menuju dermaga feri Wai yang melintasi kawasan perkampungan. Namun, jembatan tersebut sudah ambruk sejak tahun 2012 dan hingga kini dibiarkan tanpa perbaikan berarti. Sempat dilakukan perbaikan oleh salah satu perusahaan di Negeri Wai agar bisa dilalui kendaraan roda 4, namun hanya sebagian kecil jembatan yang dapat dilewati hingga saat ini. Salah seorang warga, Nus Masang, menyayangkan kondisi tersebut. Ia menyebut kerusakan jembatan kerap menyebabkan kecelakaan, terutama bagi warga yang baru pertama kali melewati jalan tersebut. Nus juga mengeluhkan lambannya penanganan dari pemerintah. Dirinya mengatakan kerusakan jembatan turut menyebabkan banjir di sekitar rumahnya karena aliran air tersumbat dan mengikis tanah di sekitarnya. Untuk itu diharapkan dari pemerintah dan pihak terkait
segera melakukan perbaikan agar akses warga kembali lancar dan risiko kecelakaan dapat dihindari. Hi Uma bawa motor. Uma? Iya. Itu anak Uma macam di Bali saja. Dia tak berubah kalau di sana. Belum jasa sampai sepindi sing kayu deng semen. Bersih coba dulu cuci yang malah asal air begini. Iya mah masuk hidung. Ih mati. Itu bisa dengar. Ini soalnya kita kan rumah di sebelah sini, kyo. Beta kayaknya dulu barandam terus. Beta barandam, balulur, bakuca, semua. Kalau lihat beta hilang di kamar tuh di sini. Jangan bikin tak tahu dong. Lo pandai baju subarsi coba dulu cuci kemarin. Laki-laki ada minum-minum di sana. Malang. Ini usahanya Uma yang ada mau lewat nggak? Saya Adi nih kan? Aku wawancara Adi nih. Jalan rusak di negeri Waimauten, warga kesal karena disebut kompleks jalan picah. Belasan lubang dengan tambalan semen terlihat di sepanjang jalan Wai Tenang, negeri Wai, Kabupaten Maluku Tengah. Kondisi jalan yang rusak parah ini sangat memprihatinkan, mengingat jalur tersebut merupakan akses utama masyarakat setempat. Pantauan tribunambon.com Senin 10 November 2025 menunjukkan para pengendara harus menurunkan kecepatan saat melintas untuk menghindari lubang di badan jalan. Penambalan jalan yang terlihat saat ini merupakan hasil swadaya warga yang berinisiatif menutup lubang menggunakan semen agar jalur tetap bisa dilalui. Salah seorang warga, Leni Tuasela 56 tahun, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi jalan yang sudah lama rusak tanpa perbaikan berarti. Ia menambahkan akibat kerusakan yang tak kunjung diperbaiki, kawasan tempat tinggalnya bahkan dijuluki warga dengan sebutan kompleks jalan picah. Leni menyebut kerusakan serupa juga terjadi di beberapa titik lain di sekitar wilayah tersebut. Namun hingga kini belum ada tindakan lanjut dari pihak pemerintah desa maupun instansi terkait. Ia berharap pemerintah segera memperhatikan kondisi jalan itu, mengingat fungsinya sangat vital bagi mobilitas masyarakat negeri Wai. Kalau lagi ada bagus kan? Bisa, us barang siapa tuh baca dulu tertawa.
Kung kaladi ada bawa kasih. Bisa, banyak. 158 mahasiswa diberi gelar sarjana, Bupati harap lulusan Unijar ciptakan peluang baru di Malte. 158 mahasiswa Universitas Dr. Djarwati Helu diberi gelar sarjana pada momen sidang senat terbuka dalam rangka wisuda sarjana strata 1 tahun akademik 2025-2026, Selasa 11 November 2025. Momen istimewa yang berpusat di Baileo Insinyur Soekarno, Kota Masohi itu dihadiri Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat dan Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir. Bupati Malteng Zulkarnain Awad Amir mengatakan, pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menaruh harapan besar kepada para sarjana Universitas Dr. Djarwati Helu untuk menciptakan peluang baru. Kata Bupati, wisuda bukan sekadar prosesi akademik, tetapi merayakan buah dari sebuah perjalanan intelektual, perjalanan panjang yang ditempuh dengan dedikasi, ketekunan, dan doa yang tak pernah berhenti. Disampaikan, momentum ini menjadi penegasan bahwa pendidikan tinggi bukan sekadar jenjang ilmu, melainkan investasi bangsa untuk membangun masa depan peradaban. Alumni Universitas Brawijaya ini mengatakan, sebagaimana ungkapan Bung Karno, bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai ilmu dan menjadikan ilmu sebagai jalan untuk membebaskan manusia dari segala bentuk ketertinggalan. Menurutnya, kutipan ini adalah cermin dari semangat yang harus kita hidupkan dalam diri setiap sarjana muda hari ini. Semangat untuk menjadikan ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi kekuatan pembebas dan pencerah kehidupan. Sementara itu, Rektor Dr. Djarwati Helu menyampaikan pesannya agar pemerintah daerah atau Pemda Maluku Tengah bisa memberi perhatian untuk pengembangan SDM di Maluku Tengah. Bagaimana penanganan sampah di Banda jelang Banda Heritage Festival? Ini penjelasan DLH Malteng. Jelang pagelaran Banda Heritage Festival, pemerintah daerah Maluku Tengah melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH menaruh perhatian serius di sektor lingkungan. Salah satunya soal penanganan sampah jelang pagelaran yang akan berlangsung 26 November 2025 mendatang, di mana diketahui Pulau Banda bakal didatangi pengunjung dengan kapasitas besar. Kepada tribunambon.com di Masohi, Selasa 11 November 2025,
Kadis Lingkungan Hidup Hengki Tomasoa mengatakan, setiap hari Jumat akan diadakan pembersihan oleh masing-masing negeri. Untuk penanganan sampah di Banda, dirinya juga telah berkoordinasi resmi ke camat di Kepulauan Banda agar mengarahkan seluruh kepala pemerintah negeri atau KPN untuk kembali menghidupkan ruang bersih. Ia menyatakan jika pagelaran ini terlaksana dan selesai, maka Banda dijamin dalam keadaan bersih. Ia pun mengaku banyak teman-teman konsorsium di Banda yang bersedia membantu. Selain itu, pihaknya dan Dinas PUPR Maluku Tengah juga sedang menyiapkan skema tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST di Banda. Pembersihan itu bukan hanya terfokus untuk heritage, festival heritage, tapi untuk seterusnya, sehingga kegiatan ini pun selesai, Banda ada dalam keadaan bersih. Untuk itu beta akan berkolaborasi ya dengan Dinas Pariwisata untuk kelompok Darwis, kelompok sadar wisata di desa-desa maupun LSM yang di Banda supaya bagaimana ketong bisa mewujudkan Banda yang bersih, yang bagus untuk kunjungan wisata. Sebab ada banyak teman-teman konsorsium di sana bersedia membantu. Yang penting pemerintah dalam tanda petik, pemerintah negeri maupun kecamatannya merespons. Beta sudah punya banyak komunikasi dan yang paling terakhir kan ketong sudah siapkan TPST. Tempat pembuangan sampah terpadu. Masyarakat setiap hari Jumat itu pembersihan langsung buangnya ke TPST saja, tidak perlu ke tempat yang lain lagi. Kita bisa lihat sendiri saudara, 3 orang yang berbeda. Dan kita masih menunggu posisi. Nomor 9 untuk 6 peserta Dewan Nasional. Bagaimana kalau itu? Demo Gerakan Revolusi Jalanan Buruh desak polisi tangkap mafia bahan kimia Gunung Botak. Gerakan Revolusi Jalanan Kabupaten Buru menggelar aksi demonstrasi di depan Mapolres Buru, Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak, serta kantor DPRD Kabupaten Buru pada Selasa 11 November 2025. Aksi tersebut menyoroti maraknya peredaran bahan kimia berbahaya atau B3 di wilayah pertambangan emas ilegal Gunung Botak. Para demonstran menuntut aparat penegak hukum segera menindak tegas para pelaku yang terlibat, terutama seorang cukong yang disebut-sebut bernama Dewa, warga unit 17 Desa Parbulu. Menurut informasi yang disampaikan masa aksi, sebanyak 700 kaleng bahan kimia berbahaya diduga telah diedarkan oleh Dewa untuk aktivitas tambang ilegal di kawasan tersebut. Dalam orasinya, Koordinator Aksi Moksen Umasugi menyampaikan kekecewaannya terhadap lambannya aparat dalam menindak para pelaku. Ia juga menilai bahwa keberadaan para mafia tambang tersebut telah melecehkan institusi penegak hukum di Pulau Buru. Masa mendesak agar Polres Buru segera melakukan penangkapan terhadap Dewa dan jaringan mafia lainnya yang diduga menjadi dalang peredaran bahan kimia berbahaya di kawasan tambang emas ilegal. Selain Dewa, para demonstran juga menyebut sejumlah nama lain yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran B3 di Gunung Botak. Antara lain,
Dewa unit 17, Herton BTN 6 Lea, Feby Palu unit 18, Piyoto unit 18, dan Haji Anas unit 15. Persoalan salah satu mafia pertambangan yang bernama Dewa. Dan bahkan Dewa juga kemarin sempat tidak dong atas diskusi dengan dia disampaikan kalau mau demo aja. Bahkan dia tidak takut sama hukum. Kita punya apa yang disampaikan oleh Dewa sendiri, Pak. Nah, maka hari ini kami datang. Pak dari saya sebut Ibu Kapolres. Saya juga sebagai mahasiswa merasa bahwa instrumen hukum, instrumen besar seperti penegak hukum Polres Borobudur telah ejek oleh si Dewa ini, salah satu mafia tambang ini. Saya pengen berdiskusi sama abang. Berdasarkan tadi itu apa? Hari ini kita tahu menjadi kampanye yang baik. Mungkin apa orang? Kabupaten Buru sangat penting karena berkaitan dengan seluruh produk baik keluar maupun masuknya yang ada di wilayah Kabupaten Buru. Hari ini kami hanya ingin menegaskan kembali kepada Bapak PLTK Disperinda Kabupaten Buru untuk kemudian mengambil langkah tegas dalam menyikapi berbagai persoalan yang kemudian terjadi di Kabupaten Buru, lebih terkhususnya di area tambang Buru Kota. Hari ini baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik sudah datang menyampaikan apa yang menjadi aspirasi adik-adik kepada kami Disperinda. Ini adalah bagian di mana adik-adik langsung mengawasi. Sehingga ini ketemukan dari itu. Hei, apa punya kapal? Hei, ambil gas. Bang punya kapal bang. Jangan begitu bang. Kembalikan pada pembantu boy. Hei, apa punya kapal? Apa punya kapal? Coba pukul. Kita ke berita terakhir Tribuners. Usai diberitakan tribunambon.com, tiang internet miring di Kampung Baru Buru akhirnya dicabut. Tiang penyangga perangkat internet di kawasan Jiko Besar Kampung Baru, Kota Namlea, Kabupaten Buru akhirnya dicabut usai diberitakan tribunambon.com. Berdasarkan pantauan tribunambon.com sekira pukul 4 sore waktu Indonesia Timur, Selasa 11 November 2025, tiang tersebut kini sudah tidak berada di posisinya semula. Tiang besi itu tampak diletakkan secara melintang di area yang agak luas di sekitar lokasi sebelumnya. Junawali, warga sekitar mengungkapkan, pencabutan tiang dilakukan sehari sebelumnya. Sebelumnya, sebuah tiang layanan internet IndiHome di wilayah Kabupaten Buru dikhawatirkan dapat membahayakan pengguna jalan. Tiang itu terletak pada kawasan Jiko Besar, Kampung Baru, Kota Namlea, Kabupaten Buru. Berdasarkan pantauan tribunambon.com sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Timur, Kamis 6 November 2025, tampak tiang besi setinggi sekitar 7 meter berdiri miring dengan kemiringan sekitar 60 derajat. Kondisi tersebut membuat warga sekitar resah. Salah seorang warga, Tamrin Jamaluddin, mengaku sudah beberapa kali melaporkan hal itu kepada pihak terkait, namun belum mendapat tanggapan. Nanti yang kesini.
Tribuners, informasi dari buruh tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.